Shalom, jemaat yang terkasih, khususnya para ibu yang ada di Zoom, yang pada saat ini kita mengikuti persekutuan Selasa. Kita mau bersyukur atas cinta Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Kita mau pujikan satu lagu yang mungkin masih baru, tapi kita hayati liriknya, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dengan segala keberadaan kita. Tuhan memelihara. Serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang mencipta semesta di atas segalanya, semuanya terjadi atas kehendak-Nya. Karenanya ku serahkan semua. Engkau Tuhan yang memeliharaku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur buat Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan segala berkat, segala tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menurut kekayaan, menurut kehendak Tuhan, sehingga dengan segala lika-liku kehidupan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh terus belajar
bersyukur dan bersyukur atas semua bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan yang semakin meneguhkan kami betapa pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata bagi kami orang percaya di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 16. Roma pasal 16 yang akan kita bacakan 1 sampai 5, lalu dilanjut 17 sampai 20, lalu ayat 25 sampai 27. Dengan penuh kasih, monggo Bu Ratna, lalu Bu Erina, lalu Mbak Abel. Boleh di-unmute dulu ibu-ibu terkasih. Baik, saya akan bacakan Roma 16 ayat 1 sampai 5. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Oke. Ayat 20-nya, Ibu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ayat Roma 16 ayat 25 sampai 27-nya demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ibu-ibu terkasih, shalom Budi Puji yang sudah bergabung dengan kita. Bapak Ibu terkasih yang kita pun mendengarkan dari YouTube, bersyukur buat firman kita hari ini yang kembali meneguhkan kita ketika berbicara tema besar kita, tanda pemeliharaan Allah. Paulus dari surat Roma pasal 16 ini yang kalau kita baca detail, nanti Ibu, Bapak, Mas, dan Mbak boleh sempatkan membaca secara lengkap begitu ya. Yang sebenarnya di Roma ayat 16 ayat 1 sampai 16 itu adalah bagian di mana Paulus sedang mengucapkan salam kepada orang-orang yang dalam
pengalaman pelayanannya, mereka adalah orang-orang yang dengan kasih, dengan setia, taat, tulus untuk mendukung berbagai pelayanan-pelayanan di dalam Tuhan. Jadi di sini Paulus meneguhkan kita ketika dia pun dengan begitu luar biasanya menjadi seorang rasul begitu ya, yang memberitakan Injil. Dalam bagian ini ia mengingat mereka-mereka yang senantiasa mendukung dengan cara-cara setiap jemaat. Ada yang bekerja keras untuk pelayanan, ada yang bersama-sama dengan dia karena pelayanan dipenjarakan, ada yang bersama-sama dia dengan segala dinamikanya tahan uji begitu ya. Ada juga yang dengan ketulusannya mempersiapkan segala sesuatu untuk dinamika pelayanan, membanting tulang dan sebagainya. Bahkan di awal dalam surat ini Paulus pun meminta agar jemaat-jemaat yang memang selama ini penuh kasih, penuh ketulusan mendukung pekerjaan Tuhan begitu ya. Ia pun meminta agar mendukung sebuah nama yaitu Febe begitu ya, dalam pelayanan jemaat di sebuah tempat yaitu Kengkrea. Jadi jemaat terkasih, kalau kita lihat apa yang diungkapkan Paulus di ayat 1 sampai 16 ini bukan hanya sekedar konteksnya seperti saya misalnya Bapak Ibu terkasih yang saat ini bersama keluarga besar GK Jeremia, yang jelas apa yang ada di Mbak Aban sekarang ini tidak lepas dari semua dukungan Bapak Ibu terkasih keluarga besar GK Jeremia begitu ya. Tetapi saya yakin Ibu Bapak setiap kita pribadi lepas pribadi di pekerjaan, di keluarga besar, di pelayanan begitu ya, pasti ada banyak yang kalau kita mau lihat kehidupan kita, ada banyak nama-nama, sebentar ya, ada banyak nama-nama yang sebenarnya kita bersyukur mereka Tuhan utus, Tuhan pakai untuk mendukung pertumbuhan serta kehidupan kita dalam pemeliharaan Tuhan. Barangkali kalau misalnya sekarang kita satu persatu diminta untuk menyebutkan nama-nama, wah sepertinya tidak habis-habis ya ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom ya. Bahkan kita saking takutnya ada yang terlewat, kita akan menyebutnya tanpa menyebut satu persatu. Saya mengucap syukur untuk semua orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ucapkan pun satu persatu takutnya ada yang terlewat begitu ya, karena bagaimanapun kehidupan kita ini penuh dengan pemeliharaan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dari Roma pasal 16 ini Paulus menarik, dia mengungkapkan orang-orang yang berkontribusi mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan dengan cinta kasih yang dasarnya damai, kasih di dalam Kristus Yesus begitu ya. Nah, di ayat 17 sampai 20, karena di ayat 21 sampai 24 itu kembali salam Ibu Bapak terkasih. Tapi di ayat 17 sampai 20 Paulus meneguhkan jemaat agar tetap berwaspada terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran yang mereka terima. Berwaspada dengan hal-hal yang membuat itu mendatangkan perpecahan, batu sandungan, atau sesuatu yang sebenarnya tidak memikirkan kasih, tidak memikirkan orang lain, tetapi hanya diri mereka sendiri. Dalam bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus, perut mereka sendiri. Sehingga apa yang dilakukan bukan karena sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, bukan karena sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan, tapi menipu orang lain dengan kalimat-kalimat yang bijaksana, kalimat-kalimat yang seolah-olah oke, begitu ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat ya nyuwun pangapunten kita tidak bisa menghakimi, tapi realitanya memang ada orang-orang yang jago sekali ya berkata-kata indah begitu ya, tetapi tujuannya akhirnya bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang benar, tetapi hanya sekedar supaya di dalam tanda petik supaya diterima dan akhirnya diberikan sesuatu yang ia minta. Nah, ini menurut saya Bapak Ibu terkasih, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus gitu ya, hati-hati. Karena pada akhirnya
pengajaran-pengajaran yang mengajak kita justru bukan memikirkan orang lain, bukan mengasihi orang lain, tapi hanya memikirkan satu orang ataupun sesuatu yang sekedar diri sendiri. Nah, ini yang tampaknya kita harus hati-hati Bapak Ibu terkasih, karena bagaimanapun ketika kita memberitakan kabar tentang sukacita, kabar tentang Injil itu, kita melakukannya dengan sikap yang sungguh-sungguh tulus, bersih, dan menjauhi dari hal-hal yang jahat. Ya, sesederhananya Bapak Ibu terkasih, saya mungkin tidak usah ambil contoh dari mana-mana, tapi kita berefleksi dari diri kita sendiri gitu ya. Mbak Aban secara pribadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, Mbak Aban misalnya meminta kita, ayo kita mengasihi, mengampuni. Nah, Mbak Aban yang menyampaikan ini pun harus terus mengevaluasi diri, sungguh-sungguh melakukan itu. Karena ketika kita sendiri yang menyampaikan pun tidak berusaha untuk bersih dan berjuang melakukan kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang kalau bahasa di awal oleh Rasul Paulus menjadi batu sandungan. Rasanya aneh ya Bapak Ibu terkasih ya, kalau saya bilang ke Bapak Ibu, ayo kita ini itu, tetapi kita sendiri rasanya kok masih sulit dan sebagainya. Nah, ini menjadi perjuangan kita bersama-sama. Nah, disinilah yang memang Rasul Paulus mengatakan kita harus terus tunduk di bawah tuntunan Tuhan, karena itulah cara kita menghancurkan si iblis di bawah kaki kita ketika kita tetap berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Nah, yang terakhir, Paulus meneguhkan ketika dia bersyukur akan orang-orang yang mendukung dalam proses pelayanan yang ada, juga mengingatkan jemaat agar hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang membuat mereka hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan keuntungan sendiri. Dan dia akhirnya di ending surat ini, di pasal Roma ini, meneguhkan agar segala sesuatu yang dikerjakan, hal kecil, hal besar, itu harus memuliakan Allah. Wajib untuk kemuliaan Allah. Sehingga di ayat 25-27 tadi, Paulus mengatakan, bagi dialah satu-satunya Allah yang bijaksana, Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, mau kecil, mau besar, kalau kita tahu memang itu motivasinya untuk sesuatu yang baik, mengasihi, untuk memuliakan Tuhan, kita akan bersyukur. Kita akan benar-benar merayakan pemeliharaan Tuhan itu bersama diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi lain halnya kalau kita merasa kita sudah saking banyaknya, tapi bukan banyak mengerjakan hal-hal yang luar biasa, tapi motivasinya tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh murni karena mengasihi, itu biasanya akan seperti sikap yang Injil kemarin di hari Minggu ya Bapak Ibu terkasih ya, merasa sudah dari pagi bekerja sebagai seorang yang di kebun anggur gitu ya, tapi kok malah yang baru bekerja di sore hari tetap sama mendapat upah yang sama. Nah, upah yang sejati bagi kita orang percaya ketika melakukan kebaikan, melakukan pelayanan, melakukan segala sesuatu yang baik dan tulus, itu Bapak Ibu terkasih satu, yaitu anugerah keselamatan Tuhan. Tidak ada yang melebihi dari itu. Siapapun kita yang mau dari zaman Israel, masa-masa perjanjian lama, ataupun zaman yang kita sekarang, ataupun ke depan, tetap sama. Upah kita adalah anugerah keselamatan dari Allah. Jadi kalau kita masih punya konsep di kepala kita bahwa kebaikan kita akan dibayar besar oleh Tuhan, nah itu udah salah kaprah. Ibaratnya kalau mungkin ada bahasa biar nanti pahala kita banyak, aduh, kita nggak ada konsep seperti itu. Karena mau sebanyak apapun kebaikan kita, upah kita sama, yaitu anugerah keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi bagian keluarga Allah, dan masuk dalam anugerah sukacita bersama-sama dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu terkasih, bagi kita yang bersyukur sekali sampai saat ini hidup kita dipelihara Tuhan, maka mari kita rayakan pemeliharaan Tuhan itu
dengan syukur. Hal kecil, hal besar yang kita lakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan semoga kita terus dimurnikan, disempurnakan untuk terus melakukan kebaikan, melakukan kasih terhadap semua orang, sebagai wujud kita pun mau terlibat dalam pemeliharaan Tuhan melalui apa yang ada pada diri kita. Sesederhana Bapak Ibu terkasih, bagi seorang Mbak Aban yang kita sama-sama, mungkin kita di sini pun para orang tua terkasih kami Adiuso gitu ya, yang pasti kita, aduh Mbak Aban kita cukup gitu ya, mungkin secara materi kita tidak terlalu bisa untuk membantu banyak orang dalam konteks pemeliharaan Allah, tapi doa kita, sapa kita, peneguhan kita, itu cara kita untuk orang-orang pun merasakan pemeliharaan Allah melalui kita. Syukur-syukur kalaupun kita masih terus melihat orang-orang yang saat ini diberkati dengan materi dan sebagainya, lihatlah itu sebagai cara Tuhan memakai kita juga memelihara orang-orang di sekitar kita yang perlu kita dukung dan perlu kita support. Tuhan meneguhkan kita, Bapak Ibu terkasih, Tuhan menolong kita supaya terus dituntun Tuhan untuk melakukan kebaikan, kasih sebagai cara kita merayakan pemeliharaan Tuhan dan merayakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita dan semua orang yang mau diundang dalam kebun anggurnya Tuhan. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kembali kami diingatkan dan diteguhkan betapa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti Rasul Paulus yang melihat pelayanannya juga bukan sesuatu yang karena dirinya sendiri, tapi ada banyak orang yang sungguh-sungguh dengan tulus, dengan gigih, dengan sukacita, dengan semangat mendukung pelayanan yang ada dari hal terkecil sampai terbesar. Itu cara Tuhan memelihara setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang menuntun sehingga setiap kami pun terus dengan segala kehidupan kami, pelayanan kami, melihat ada banyak cara Tuhan untuk meneguhkan dan menolong kami. Juga kami diingatkan ketika kami pun harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang kadang membawa kami untuk hanya fokus kepada diri kami. Dan kami mohon Tuhan agar kami diubahkan sehingga sungguh-sungguh ketika menerima pengajaran yang datangnya dari Kristus, kami terus berusaha melakukan apa yang baik, yang benar, yang mewujudkan kasih terhadap orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.